Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung dumadi rahayu. Salam damai bagi seluruh makhluk alam semesta. Semoga kebahagiaan selalu melimpah pada panjenengan semua. Kesempatan kali ini izinkan saya untuk beredukasi kembali tentang konten saya sebagai kreator wejangan. Saya menyapa buat semuanya para pemirsa Kang Toko TV dimanapun berada, khususnya para siswa Palenggan Kauripan Nusantara. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan di dalam menata tata lahir atau tata batinnya. Sedikit saya akan membahas tentang perjalanan seorang pelaku sufi atau tasawuf, atau bisa dikatakan seorang pelaku rohani ya, khususnya seperti yang kita pelajari di Palenggan Kauripan Nusantara ini. Kalau buat teman-teman semuanya yang lagi menyimak, ya ini sebuah edukasi saja, barangkali bermanfaat. Kalau bermanfaat bisa dipakai, bisa untuk sama-sama belajar seperti itu ya. Jadi seorang pejalan rohani itu tentunya di tahap pertama awal belajar itu akan dikenalkan sebuah mahkomat namanya. Jadi mahkomat itu adalah kedudukan atau derajat seorang hamba kepada Tuhannya. Makanya dalam sebuah mahkomat ini itu bagaimana seorang hamba itu memposisikan dirinya atau kedudukannya sebagai hamba pada Tuhannya. Jadi awal aku pertama kali yaitu harus mengenal mahkomat dulu, kedudukan sebagai hamba atau derajat sebagai hamba. Makanya di dalam belajar rohani ini kita pertama pasti dikenalkan tentang mahkomat yang pertama, yaitu adalah mahkomat pertaubatan. Nah, bagaimana kita menjalankan mahkomat yang pertama ini, tentang mahkomat pertaubatan ya. Mahkomat pertaubatan ini yaitu dengan mujahadah. Mujahadah itu maknanya kita harus bersungguh-sungguh di dalam belajar untuk mencapai sebuah makom kedudukan derajat sebagai hamba, dengan usaha, ikhtiar, dengan mengolah spiritualnya, mengolah batinnya, untuk selalu tertuju pada Tuhan semesta alam. Makanya diperlukan yang namanya mujahadah dengan laku yang namanya riyadhah atau perjalanan teknik di dalam mencapai sebuah mahkomat tadi. Makanya di Palenggan Kauripan Nusantara itu pertama kali awal masuk belajar kita akan diperkenalkan dengan mahkomat pertama, yaitu mahkomat pertaubatan. Pertama kita akan diberi sebuah lagu yang namanya toharoh atau pembersihan dalam jangka waktu tertentu. Sebetulnya itu untuk istiqomah, karena yang namanya pertaubatan itu sebetulnya tidak bisa diatasi, karena manusia itu ya kadang juga melakukan sebuah kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Makanya kita tetap harus selalu melakukan yang namanya mahkomat pertaubatan atau mahkomat pertama ini. Jadi kalau di Palenggan Kauripan Nusantara kita diajarkan tentang mahkomat ini. Kalau untuk pria nanti bisa dilakukan selama 40 hari, kalau wanita nanti selama 21 hari. Itu kita mengamalkan puja, puji dan zikir sesuai dengan arahan guru, seperti dengan membaca istighfar, seperti itu.
kita betul-betul menjiwai, meresapi, menghayati makna daripada sebuah istighfar itu. Karena istighfar itu adalah permohonan, permintaan maaf kita kepada Sang Yang Maha Kuasa karena kita masih banyak dosa. Makanya kita harus bermusyahadah. Musyahadah ini rasanya adalah penyaksian. Dalam arti kita harus bisa menyaksikan berkah Tuhan. Karena kita sudah diberi perangkat komplit di dalam badan ini atau jasad ini. Kita mempunyai perangkat yang sangat komplit. Ada akal, ada nafsu, ada jasad, ada rasa, ada roh, ada nur, ada sir. Dan semuanya itu atas daya kuasa Tuhan yang diberikan pada kita. Dan Tuhan sudah memberi purbawasesa pada kita, atau sudah memberi kuasa, kewenangan pada kita. Mau diapakan perangkat yang sudah diberikan ini. Makanya di dalam musyahadah ini kita harus sering melakukan sebuah penelitian. Sering saya ulang-ulang penelitian demi penelitian dari panca indera yang pertama kali, dari pandangan, pendengaran, penciuman, yang di sini diolah melalui yang namanya Baitul Ma'mur atau alam keramaian yang saya sebut kemarin ya, kita sambung yang kemarin ya. Jadi Baitul Ma'mur itu adalah alam keramaian karena di dalam kepala itu isinya ada otak, di dalamnya lagi ada angan-angan, baru di dalamnya lagi ada budi pekerti atau ada cahaya keilmuan. Jadi setiap kita memandang, mendengar, mencium, ya harus diproses dulu, diolah dulu sebelum menjadi sebuah kalam atau sabda atau sebuah ucapan. Itu kita akan lebih bedeng lan waspada, lebih berhati-hati, tidak sembarang berucap, karena ucapan itu adalah doa. Kalau orang Jawa menamakan sabda. Kita lihat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ada di alam Benar Jakarta ini. Terkadang orang itu kena pengapesan atas ucapannya sendiri. Contoh, ketika diberi sedikit rasa sakit di kepala, karena tidak diproses, tidak diolah melalui Baitul Ma'mur atau alam ramai ini, tidak diproses melalui otak ini, dan nggak bisa diangan-angan sehingga tidak menemukan cahaya kebenaran atau cahaya ilahi atau intisari daripada cahaya ilmu yang ada di dalam kepala. Akhirnya berucap sembarangan, kepalaku pusing kayak mau pecah, contohnya gitu. Dan akhirnya betul ketika akhir hayatnya, karena kita sering berucap seperti itu, kita meninggal dalam keadaan kepala pecah, mungkin ya kecelakaan lah atau apalah. Nah, itu adalah sebuah pengapesan yang akhirnya menjadi sabda atas kalam yang diucapkan atau suara lisan yang diucapkan melalui apa yang diucapkan itu. Makanya harus hati-hati, makanya harus diolah dulu, diproses dulu di dalam Baitul Ma'mur. Dan yang kedua, ada yang namanya Baitul Muharram. Baitul Muharram itu ada di dada, di dalam dada. Di dalamnya ada sebuah kolbu. Di dalam kolbu itu ada sebuah rasa. Di dalam rasa itu ada lagi yang lebih dalam, ada namanya rasa. Rasa itu bagian luarnya, rasa itu bagian terdalamnya. Nah, makanya di dalam Baitul Muharram ini, karena di sini itu adalah rumah tempat tinggal Tuhan sebetulnya, makanya disebut qalbun mu'min baitullah. Hati-hati orang mukmin itu ya rumahnya Allah itu sendiri atau Tuhan. Sehingga dilarang kita mempunyai hasrat atau rasa kepemilikan.
Tapi yang nggak gampang itu secara teorinya saja. Yang namanya anak, istri, harta, benda itu sebetulnya nggak boleh dimasukkan di dalam hati, karena ini adalah sifatnya larangan, tidak diperkenankan, karena yang ada hanyalah Tuhan. Makanya anak, istri, harta benda itu titipan, sifatnya di luar, bukan untuk dimiliki, rasa itu di dalam. Itu adalah sebagai amanah. Tapi pengaplikasiannya ya sulit, nggak gampang. Ini kita membahas secara teorinya saja, tapi masalah nanti lakunya bagaimana ya tergantung kita sendiri yang mengolahnya. Ya, kalau orang-orang pelani, orang-orang pelaku tasawuf atau sufi itu ada yang namanya zikir-zikir tertentu, yaitu zikir Baitul Ma'mur. Jadi kita mentafakuri yang ada di dalam isi otak, yang ada di kepala kita, supaya mencapai sebuah intisari pencerahan atau cahaya keilmuan. Ada juga yang namanya zikir qalbi atau zikir qalbu, bagaimana supaya hati ini selalu tercerahkan, sehingga kalau ini diproses dengan baik dan benar, maka yang ada itu hanyalah puja-puji atas kebesaran Tuhan dan kebergantungan. Makanya disebut tadi musyahadah. Musyahadah itu adalah melihat, menyaksikan berkahan Tuhan. Jadi setiap kita lihat di situ, di sana ada af'al, asma, sifat, ada zat. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada yang maha menggerakkan, ada yang maha menyifati, ada yang maha memberi daya. Jadi semua itu kita kembalikan kepada Tuhan. Makanya ada yang namanya muhasabah. Muhasabah itu melihat Tuhan. Jadi ketika kita melakukan sebuah penyembahan atau peribadahan, seakan-akan kita melihat Tuhan, tapi bukan dengan pandangan mata penglihatannya, melainkan melalui cahaya keilmuan yang kita tangkap di Baitul Ma'mur, di Baitul Muharram, dengan kekuatan cahaya rasa. Kita melihat Tuhan itu bukan dengan mata yang kasar atau mata yang nyata seperti itu, enggak. Karena Tuhan itu susah untuk digambarkan, untuk dijawantahkan. Baik wujud rupa itu susah untuk digambarkan, karena Tuhan meliputi semesta alam jagat yang gemilang, sehingga tidak bisa dilihat rupanya, tapi bisa dipahami tentang rupa dan perwujudannya ketika kita bisa melakukan sebuah muhasabah untuk melihat keesaan Tuhan itu dengan sebuah keilmuan cahaya ilahi yang ada di Baitul Ma'mur kita, yang ada di Baitul Muharram kita. Dan ada juga yang namanya Baitul Muqaddas yang berpusat di kemaluan. Itu adalah pusatnya alam wadah, alam penciptaan. Ketika bertemunya laki dan perempuan. Kalau orang Jawa ya terkenalnya dengan lingga yoni, ya. Tempat kesucian, tempat untuk menurunkan regenerasi turunan. Itulah muncullah manusia baru. Dan itu juga ada riyadhahnya, ada lagunya, supaya kita nanti untuk mendapatkan keturunan yang tentunya yang soleh atau solehah, turunan yang berbudi yang itu ada lagunya, ada riyadhahnya, tapi nggak bisa bahas ini karena sifatnya saya membahas yang umum saja. Jadi perlu kita ketahui. Kita kembali lagi, ketika kita belajar tentang rohani, kita harus belajar tentang makom. Yang pertama ini adalah makom pertaubatan, dan kita selalu minta ampun pada Tuhan Sang Yang Semesta yang menguasai jagat raya ini. Selalu meminta ampunan dari pandangan kita, pendengaran kita, penciuman kita, lisan kita, dari hati kita, melalui akal, nafsu, jasad kita. Kita harus sering memohon ampunan atau berucap istighfar kalau orang Islam.
Jawa ya selalu meminta maaf karena melalui panca indera ini, melalui pandangan mata, pendengaran, penciuman, dan ucapan tulisan ini, dan jasad ini tidak mampu dikendalikan karena di dalamnya ada nafsu yang selalu menuntut sebuah keinginan untuk melakukan hal-hal yang kadang merugikan, kadang merusak, sehingga manusia itu dikatakan banyak dosa itu ya di situ. Makanya dulu diragukan ketika manusia mau diciptakan, itu diragukan oleh para malaikat. Malaikat tahu kalau manusia ini akhirnya akan membuat sebuah kerusakan, sehingga diragukan waktu mau diadakan. Tapi Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Mendengar, Maha Melihat dari apa-apa yang diciptakan, kan Tuhan sendiri yang nanti melihat daripada perkembangan dari hasil penciptaannya. Makanya dari kebesaran Tuhan ini, manusia dikatakan menjadi khalifahullah kepada Tuhan, karena diberi kesempurnaan akal, nafsu, jasad, ada roh, rasa, nur, ada sirnya dengan daya Tuhan. Sehingga perangkat komplit ini nggak gampang untuk menjadi manusia pilihan, karena ujiannya sangat banyak dengan makhluk lainnya. Kalau makhluk lainnya tidak diberi perangkat yang sempurna ini. Itu. Makanya untuk para siswa pelanggan Kearifan Nusantara khususnya, mari kita kembali ingat-ingat makom pertama ini tentang kedudukan makom seorang hamba. Kita yang pertama yaitu dengan merawat mata. Dengan apa? Dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh dan melakukan sebuah ibadah. Kita harus betul-betul serius di dalam mengolah batinnya kita, supaya agar kita selalu di jalan solusi untuk selalu kembali kepada Tuhan. Ketika kita sedang melakukan sebuah kesalahan atau melakukan dosa, kita cepat-cepat dibangkitkan kesadarannya karena mendapatkan cahaya pencerahan, sehingga kita selalu bisa musyahadah atau kita melihat daripada penyaksian daripada berkah Tuhan itu tadi. Kita harus sadar betul bahwa kehidupan kita ini adalah berkah dari Tuhan yang harus dijaga berkahnya. Yang kita jalankan ini adalah sebuah amanah tanggung jawab. Manusia hidup itu diberi titah dan peran masing-masing. Maka itu bagaimana kita menjalankan peran dan titah itu. Makanya dengan muhasabah, dengan selalu melihat, dengan melihat segala sesuatu itu Tuhan yang kita saksikan, yang kita lihat. Sekali lagi bukan dengan mata zuhir ya. Jadi kita melihat keagungan penciptaan langit, bumi dan seisinya. Itu adalah berkah Tuhan semua yang harus dijaga keberkahannya. Karena kita sering melakukan kelalaian atau sebuah kesalahan, makanya kenapa seorang peratus sufi atau tasawuf ini kita di tahapan pertama kita melakukan sebuah toharoh atau bertobat kali yang sejujurnya dengan melakukan sebuah ritual untuk menyucikan diri. Dan itu nanti ada tata caranya, ada bunyinya. Kalau orang Jawa menyebutnya adalah jamasan atau sebuah pembersihan. Dia namanya jamasan atau pembersihan di Palembang dari Nusantara ini bukan jamasan yang seperti pada umumnya, karena jamasan itu banyak ya, orang Jawa mengartikannya ada jamasan ini, jamasan itu. Ini adalah jamasan toharoh, sesuci kita untuk menuju kemurnian di dalam mengolah batiniah kita. Seperti itu. Nanti ada tata cara lakunya, nanti ada tahap-tahapannya. Kenapa harus ada hitungan 40 hari, 21 hari? Itu hanya untuk sebagai lelaku supaya istiqomah. Pada hakikatnya lelaku toharoh atau kebersihan atau jamaah itu sebetulnya ya dilakukan setiap saat, setiap hari selama kita masih tinggal di raga nyawa kita ini, ya kita harus selalu melakukannya.
iman itu sebagai belajar supaya untuk istiqomah. Seperti itu. Jadi jangan salah tafsir. Misalkan ada yang mau belajar, saya udah tiap hari jam masak, dari kecil saya udah jam masak, saya udah jilat si panas, bukan seperti itu. Nah, itu adalah seni pengembangan ilmu berikutnya, tapi harus dimengerti dan dipahami dalam sebuah pelaku. Makomat pertama ini yang disebut dengan pertobatan ini ada lagunya. Lagunya apa? Ya dengan musyahadah tadi. Dalam musyahadah terus dengan diimbangi dengan riak, supaya kita bisa sampai ke makom muka sampah. Nah, gitu loh. Jadi musyahadah itu adalah sesuatu niat yang sungguh-sungguh dalam memperjalankan diri, mengolah batinnya, baik cipta rasa karsanya, supaya karyanya seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, dengan melakukan sebuah lagu tirakat, dengan mukasyafah, dengan melihat segala sesuatu tingkah laku atau sebuah lagu kita, semuanya diarahkan pada Sang Yang Maha Kuasa. Dengan puja-puji melihat keagungan, keindahan, berkah dari Tuhan, atas penciptaan langit, bumi, dan seisinya. Seperti itu, ya. Ya, saya kira begitu. Tidak panjang lebar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena saya juga baru belajar. Kita sama-sama belajar. Semoga dalam belajar ini kita mendapatkan setitik cahaya keilmuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada banyak salahnya, kelirunya itu dari saya pribadi. Itu ya. Matur nuwun pada semua subscribers, semua pemirsa yang berbahagia, mereka selalu mendapatkan berkahan, kelimpahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan tata lahir tata batinnya, dan terkhusus pada siswa pelajar saudara tetap semangat dalam menjalankan sebuah makomat yang diberikan, sehingga nanti sampailah kepada tujuan. Apa tujuannya? Yaitu adalah sangkan para nikmati yang mengenal asal usul, sampailah pada kasampurnani nanti kembali dalam keadaan yang bahagia, membahagiakan, terlepas dari segala sesuatu penderitaan ataupun siksaan, karena kita tahu lagunya, tahu caranya, asal istiqomah tidak menjalankan, maka sudah pasti kita akan menemukan sebuah kebahagiaan dalam lelaku itu. Karena kita belajarnya lah dalam tauhid. Jadi segala sesuatu itu ya diarahkan ke tauhid supaya apa? Supaya kita benar-benar nanti bisa sampai ke makom keesaan Tuhan. Kita mendapat berkah sebagai hambanya. Ya, kita di setiap perbuatan apa saja kita selalu mengisahkan Tuhan, bukan atas perbuatan kita, bukan dari perbuatan yang menuruti ego dan nafsu, yang akhirnya ego dan nafsu itu malah menjerumuskan kita dan menjadikan kita Tuhan. Itu gitu. Terima kasih. Saya Bung Tumadi Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.